Saat diperlakukan tidak adil, apa yang harus kita lakukan? Perlakuan gak adil itu bisa datang dari siapa aja, kapan aja, dan seringnya datang tanpa kita siap. Tapi tenang, kamu gak sendiri. Di sini, kita bakal bahas hal-hal simpel yang bisa kamu lakukan saat menghadapi perlakuan gak adil. Biar kamu tetap tenang, kuat, dan gak kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Nah, karena kita seorang muslim yang beriman yang memiliki pedoman hidup berupa Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus bisa mengelola diri ketika diperlakukan tidak adil dizalimi oleh orang lain. Hal-hal yang dapat dilakukan ketika kita dizalimi, yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah beristighfar astagfirullahaladzim. Memohon ampun kepada Allah dan berharap agar kezaliman yang diterima menjadikan penggugur dosa-dosa kita. Selanjutnya muhasabah diri. Renungkanlah secara jernih. Karena bisa jadi perlakuan yang kita dapatkan akibat dari perbuatan dosa kita terdahulu. Dan bisa jadi ini bentuk teguran dari Allah agar kita bisa sadar dan kembali ke jalannya. Dan berdoalah. Doa adalah senjata orang beriman. Kita meyakini kekuatan doa lebih besar dari musibah yang kita terima. Jadi perbanyaklah doa ketika mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Namun, doakan mereka yang menyakitimu dengan doa-doa terbaik agar Allah memberinya hidayah. Sehingga ia dapat bertaubat dan menjadi sosok yang bertakwa. Ada doa yang bisa dipanjatkan ketika dizalimi oleh seseorang. Begini doanya. Rabbi najini minal qaumi dalimin. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Membela diri. Apabila kita dizalimi secara fisik dan harta yang kita miliki dirampas, maka Islam membolehkan kita untuk melawan demi mempertahankan diri dan kehormatan. Tidak balas dendam. Allah tidak menyukai orang yang senang berbuat zalim kepada orang lain. Maka orang yang membalas dendam adalah bentuk kezaliman juga. Seorang muslim sudah sepatutnya mencontoh sikap Nabi ketika diperlakukan sama oleh kaum Quraisy. Beliau tidak membalas melainkan mendoakan untuk kebaikan mereka. Memaafkan seseorang yang sudah berbuat tidak baik pada kita memanglah berat. Namun akan selalu ada balasan jika kita memaafkannya. Seperti yang telah dijelaskan dalam surah ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Semoga kita diberi kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan untuk menghadapinya, serta menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin.